Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka ada baiknya kita mengulang sedikit dari apa yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, lalu bangkitlah seluruh manusia. Bahkan hewan sekalipun dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti. Maka khususnya orang-orang kafir, tentu selain hati mereka merasa takut karena apa yang dahulu mereka ingkari di dunia, akan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, ternyata benar-benar terjadi ketika ditiup sangkakala yang kedua. Sehingga mereka mengoceh di akhirat nanti. Di antara ocehan mereka, di antara kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan, sebagaimana dijelaskan di ayat yang ke-10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan di dalam kehidupan setelah kematian kami? Mereka berkata. Namun perkataan mereka bukanlah seperti perkataan ketika mereka di dunia. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya mereka menolak kabar tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan, adanya hisab, perhitungan amal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada mereka, mereka dengan sombong. Tapi giliran kemudian dibangkitkan mereka di hari kiamat, perkataan mereka bukan perkataan menolak, tapi perkataan takjub, ya, bahwa apa yang mereka ingkari benar-benar terjadi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Mereka masih takjub, merasa takjub. Bagaimana mungkin? Apakah kami ini dibangkitkan setelah kematian? Padahal dulu kami ini menjadi tulang belulang yang remuk, yang bercampur dengan tanah di alam kubur, di dalam kubur-kubur mereka. Kemudian mereka pun berkata, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalaulah demikian, itu artinya ini adalah pengembalian yang sangat paling merugikan bagi mereka orang-orang kafir, Pak. Dan bagi mereka pelaku maksiat. Kembalinya mereka ke kampung halaman mereka yang hakiki, yaitu akhirat, adalah pengembalian yang sangat merugikan mereka. Ini bagi orang-orang kafir. Juga bagi orang-orang yang muslim tapi fasik juga sama. Pengembalian mereka ke akhirat adalah pengembalian yang sangat merugikan. Namun berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga. Maka siapkan diri kita ini, Pak, menjadi calon penghuni surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan mereka
Selama mereka hidup di dunia, seringkali mereka membantah khabar-khabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibantah dengan logika mereka yang terbatas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan setelah kematian mereka, mereka menolak. Karena apa? Karena nggak masuk akal mereka. Ya. Jadi ini peringatan buat kita, Pak. Di dalam beragama jangan sampai kita mengedepankan akal semata. Terlebih akal kita ini terbatas. Kalau kita mengedepankan akal terus-menerus, ya na'udzubillah min dzalik, maka maksimal jadi ateis, minimal jadi Islam liberal. Ya. Maksimal jadi ateis, menolak yang namanya konsep ketuhanan apapun ditolak oleh mereka. Ya, apa-apa yang nggak masuk akal menurut mereka nggak percaya, ya, apalagi percaya dengan Tuhan, apalagi percaya dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau misalkan kita mengedepankan akal terus-menerus, ya, maka minimal na'udzubillahi min dzalik seperti menjadi seperti orang-orang Islam liberal. Seringkali mereka menolak hadis, Pak. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadis tersebut tidak masuk akal. Ya. Pernah saya punya kawan dekat dengan saya ketika di pesantren dulu. Mungkin saya pernah cerita, ya. Tapi ini peringatan barangkali yang hadir di pertemuan yang lalu di awal-awal, sekarang berbeda orangnya. Saya punya kawan dekat, ya, di pesantren dulu waktu saya SMA, dan dia itu berprestasi, masya Allah, berprestasi sekali. Kemudian setelah lulusnya, dia melanjutkan di Universitas Islam, di sebuah Universitas Islam di Jakarta. Nah, namun di lingkungannya itu adalah orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal, jaringan Islam liberal. Akhirnya, almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung bagaimana agama temannya. Karena dia bergaul dengan teman-teman yang liberal, akhirnya lambat laun dia pun menjadi orang liberal. Pada puncaknya dia memiliki ideologi seperti ini, bahwa Tuhan menurut dia dan orang-orang sepertinya adalah sebuah kebutuhan. Ini konsep ketuhanan bagi mereka. Artinya apa? Ketika dia itu naik motor, butuh motor berarti Tuhan dia. Dia butuh mobil, ya, berarti mobil adalah Tuhan dia. Dia butuh uang, berarti uang adalah Tuhan dia. Dia butuh pakaian, berarti pakaian adalah butuh dia. Berarti pakaian adalah Tuhannya dia. Nah, ini konsep ketuhanan mereka. Hingga suatu ketika dipertemukan oleh Allah antara saya dengan teman saya ini, judulnya si Reoni. Judulnya Reoni. Tapi Reoni kita ini habis dengan debat. Diskusi panjang dari habis Isya sampai subuh, menjelang subuh. Ya tentang konsep ketuhanan yang kita diskusikan. Menurut dia ya Tuhan adalah sebuah kebutuhan. Terus sambil menyudutkan Islam. Ya. Akhirnya, kalau saya bantah dengan dalil, itu percuma. Karena mereka tahu dalil. Hafal surat Al-Fatihah. Kalau benar-benar dia percaya, memahami Islam dengan keimanan, dibacakan surat Al-Fatihah langsung mengakui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Adalah sebagai Tuhan semesta alam. Tapi nggak mempan, mereka nggak butuh dalil. Karena memang mereka ini yang dikedepankan adalah logika, akal semata. Mendewakan, mentuhankan akal. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada anak. Ya. Anak merasa diberikan taufik waktu itu. Ya. Anak berhasil mempermalukan dia di hadapan teman-teman saya. Ya. Satu angkatan. Oke, gini aja. Berarti kalau seandainya ente menganggap bahwasanya sebuah kebutuhan, sesuatu yang dibutuhkan adalah Tuhan ente, berarti Tuhan ente najis. Tuhan kamu najis. Hina. Kenapa? Karena kamu masih butuh dengan yang namanya WC, kamar mandi, toilet yang kotor. Ya, tempat mana yang paling kotor, Pak? Kamar mandi, toilet, WC. Berarti Tuhan kamu. Dia sudah diketawain sama teman-teman satu angkatan. Nah, ini kalau seandainya beragama dengan akal. Meskipun dia belajar di Universitas Islam, tapi hakikatnya dia kafir. Kita harus tegas dalam beragama.
Karena la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ini pelajaran buat kita. Ketika kita hendak menitipkan anak-anak kita, maka lihat dulu, Pak. Jangan sembarang universitas Islam kemudian kita sudah ujuk-ujuk dititipkan. Ya, apalagi berbeasiswa misalkan. Lihat dulu, mana nih? Jangan-jangan ini universitas Islam tapi dosen-dosennya liberal. Ya, misalkan, atau teman-temannya itu liberal. Kita perhatikan sebagai orang tua. Ya. Dan kita tidak sedang memukul rata bahwa semua universitas Islam di Jakarta ini berbahaya. Tidak. Sebagian berbahaya, tapi sebagian laginya aman. Maka butuh rekomendasi dari ahli ilmu. Dari ustadz yang lurus, dari kiai yang lurus agamanya. Minta ditunjukkan. Ini universitas Islam yang bagus yang mana. Jangan sampai ketika keluar nanti malah menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ini terjadi, Pak. Dan ini dilakukan oleh orang-orang liberal. Mereka keluar itu jadi ustadz, jadi kiai bahkan. Tapi menghalalkan yang namanya zina. Membolehkan agama lain. Membaik-baiki agama lain. Enggak apa-apa, agama lain juga bagus. Ini yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian pula orang-orang kafir Quraisy dahulu. Yang ketika dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya hari kiamat, mereka menolak karena nggak masuk akal. Padahal kecil bagi Allah, sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan mereka, bahkan dalam sekaligus. Bukankah ketika sangkakala yang pertama ditiup, kemudian manusia hancur sehancur-hancurnya, tidak ada yang tersisa dari bagian tubuh mereka kecuali hanya tulang ekornya saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan ketika mereka dibasahi dengan hujan-hujan tersebut, lalu tumbuhlah dari tulang ekor mereka, tumbuh kulit, tumbuh usus, tumbuh rambut, dan menjadi manusia seutuhnya. Semua manusia. Dan pernah suatu ketika lebih dahsyat lagi, dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernah ada seseorang yang dia itu kehidupannya itu berdosa terus-menerus. Bahkan bisa dianggap, ya, mungkin ini adalah salah satu manusia yang mengaku dirinya muslim tapi paling pendosa di dunia. Nah, tetapi sembari dia berdosa, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendekati kematiannya, dia ini berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ketika aku mati, tolong bakar badan bapakmu ini. Bakar. Kemudian setelah dibakar, tolong kemudian dihancur, bubukkan." Ya, mungkin kalau ada blender zaman dulu, di blender lah. Ditumbuk sehalus-halusnya hingga seperti pasir begitu ya. Seperti debu. Dan ketika selesai, maka tolong kemudian ditaburkan ke udara, ke angin. Kenapa demikian? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia berkata, "Demi Allah, kalau seandainya, ya, demi Allah, Allah itu mampu untuk menghukumku dengan hukuman yang tidak pernah dihukum kepada orang lain sekalipun." Saking takutnya kepada Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi, "Wahai bumi, kumpulkan serpihan-serpihan anggota tubuh orang ini." Karena sudah bercerai-berai, nggak tahu kemana. Tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk mengumpulkannya. Lalu tiba-tiba bangkitlah orang tersebut. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan demikian?" Apa kata dia? "Karena aku takut kepada Engkau ya Rabb. Karena aku takut kepada Engkau ya Allah." Luar biasa. Ya. Wajhu istidlal, ya. Adapun pendalilan terkait dengan apa yang kita bahas sebelumnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi debu dan hilang terbawa angin, tapi mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Apalagi membangkitkan orang-orang kafir di alam kubur mereka, di kubur-kubur mereka. Di satu tempat yang sama. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan jangan pernah kemudian kita meremehkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia.
Kadang ya, kalau imannya lagi naik, ya luar biasa ibadah kita. Sampai nangis kita kalau lagi sholat. Ya. Tetapi kadang kalau imannya itu lagi turun, ya sudah, ada lalainya. Tetap jangan sampai rasa takut ini hilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita termasuk orang-orang yang diampuni dengan sebab rasa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Belum lagi, ya. Allah itu mudah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Hal seremeh itu, ya, tidak perlu kita ragukan bahwa Allah sangat mampu untuk membangkitkan manusia. Meskipun kita sebelumnya menjadi tulang belulang, sedangkan Allah lebih mampu, ya, menciptakan, membuat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Menciptakan matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Menciptakan rembulan, menciptakan planet, menakdirkan ini dan itu dari makhluk-makhluk. Semuanya siapa yang mengurus semua yang ada di alam semesta ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang-orang kafir pun berkata, qalu tilka idzan qarratun khasirah. Sudah tadi. Fa innama hiya sajratu wahidah. Ini bantahan bagi mereka orang-orang kafir. Maka sesungguhnya manakala membangkitkan mereka cukup sekali tiup saja dengan tiupan sangkakala yang kedua. Yang Allah perintahkan kepada malaikat Israfil. Mudah. Sekali tiup langsung bangkit seluruh manusia. Tanpa terkecuali. Dan itu pun dengan satu perintah saja. Tidak berkali-kali perintah Israfil, tolong tiup. Israfil diam saja. Israfil tolong tiup. Enggak. Sekali perintah, langsung malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, dan langsung seketika itu manusia bangkit dari kubur-kubur mereka. Wa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka ketika sangkakala yang lain, yaitu yang kedua ditiup, maka bangkitlah seluruh manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Fa idza hum bisahirah. Maka manusia pada saat itu berada di bumi. Bukan bumi yang saat ini kita pijak, bukan. Yaitu maksudnya adalah alam mahsyar. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, otomatis manusia bangkit dari alam kubur dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mengenaskan. Kalau sekarang kita memakai pakaian yang bagus, tinggal pilih di lemari kita. Nanti ketika dibangkitkan boro-boro pakai pakaian yang paling jelek. Gak pakai pakaian kita apa? Gak pakai alas kaki bahkan. Padahal matahari tepat di atas kepala 1 mil. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia pada hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak bersunat. Mengerikan, Pak. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, An-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Manusia, laki-laki dan perempuan dikumpulkan, kata Aisyah. Wahai Nabi, apakah kelak mereka saling melihat satu sama lain sedangkan mereka telanjang? Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Bahwa perkara pada saat itu sangat bahkan lebih dahsyat daripada keinginan mereka untuk melihat satu sama lain. Ya, gak ada artinya keinginan kita pada saat itu. Gak ada terbesit sedikit pun untuk melihat, wah di sana ada wanita seksi misalkan, mohon maaf. Atau yang perempuannya, wah di sana ada laki-laki yang seksi. Ya, gak ada. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan penuh rasa takut. Apa urusan kita Pak nanti? Banyak. Di antaranya kita akan dihisab, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita sedikit apapun, sekecil apapun, apalagi yang besar, akan dipertanggungjawabkan. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri, tidak ada yang menemani. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kita akan mendatangi Allah dalam keadaan sendiri-sendiri untuk ditanya tentang berbagai pertanyaan terkait diri kita, tentang umur kita akan ditanya, tentang harta kita,
tentang ilmu dan amal kita, dan tentang anggota tubuh kita, semuanya akan ditanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser sedikit pun pada hari kiamat kaki seorang hamba hatta yus'ala an umrihi fima afna. Sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya. Lihat Pak, umur kita yang singkat ini, masihkah kita menghabiskannya untuk bersantai-santai, berleha-leha, tanpa semangat untuk mengumpulkan bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Umur yang singkat ini, seolah-olah Pak, kita ini baru saja merasakan waktu remaja. Ya, kita yang sudah 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Perasaan baru kemarin kita di masa remaja. Kemudian tumbuh dewasa tiba-tiba, lalu sekarang menjadi tua, rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, ya, sering sakit-sakitan, ya. Ada aja dirasa dipegel linuk lah, encok lah, asam urat lah. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Pasti kita akan merasakan yang namanya proses tersebut, yang ujungnya adalah kematian. Dan pada akhirnya kita pun akan dibangkitkan. Oleh karenanya ingat, manfaatkan umur kita sebaik mungkin. Betapa banyak orang-orang yang disiksa. Karena apa? Karena tidak bisa memanage umurnya dengan baik. Sampai-sampai Rabi'ah berpesan kepada Ibnu Sirin rahimahumullah, "Innama anta ayyamun ma'dudah." Sesungguhnya engkau adalah sekumpulan hari-hari saja, kata Rabi'ah kepada Ibnu Sirin. "Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du." Apabila satu hari berlalu, itu artinya sebagian dari dirimu akan hilang. Telah hilang. Wa yushiku idza dhahabal ba'du an yadhhabal kullu. Dan hampir-hampir saja sebagian dari dirimu itu akan hilang. Yang itu artinya engkau pun akan hilang seluruhnya. Wa anta ta'lam. Dan sedangkan engkau mengetahui. Wa'lam. Ya, wa'mal. Ya. Dan beramallah. Maksudnya adalah beramallah dengan amalan saleh. Karena memang kita pun akan ditanya tentang amalan, Pak. An ilmihi fima fa'al. Kemudian pertanyaan kedua di alam mahsyar. Akan ditanya tentang ilmu kita, apakah diamalkan atau tidak. Ini kewajiban kita setelah menuntut ilmu. Kita nuntut ilmu bukan berbangga-bangga. Saya rajin hadir di majelis ilmu. Apalagi berbangga-bangga karena saya ini lulusan alumni universitas ini dan itu. Ya, murid Syekh Fulan. Tidak membuat kita bangga. Yang akan membuat kita bangga dari ilmu kita adalah manakala kita mengamalkan ilmu kita. Ketika kita mendengar nasihat kajian, kita amalkan. Oh, ini halal, kita lakukan. Oh, ini adalah perintah yang wajib kita tunaikan. Oh, ini adalah hal yang haram, kita tinggalkan. Jangan sampai kita belajar rajin, tapi kita paling utama dalam menentang ilmu yang kita pelajari. Paling utama dalam membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ilmu kita tidak bermanfaat, dan inilah yang akan menjadi sebab ya tidak selamatnya kita di akhirat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ilman nafi'an, mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan ini penting sekali. Gak ada artinya kita berilmu, gak ada artinya kita belajar agama kalau seandainya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Hadirin azanillah wa iyyakum, karena kelak akan ditanya apakah ilmu kita diamalkan atau tidak. Kemudian kita pun akan ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kita diperoleh? Apakah diperoleh dengan jalan yang halal ataukah diperoleh dengan cara yang haram? Hadirin azanillah wa iyyakum. Kalaulah harta kita diperoleh dengan jalan yang halal, itu belum tentu selamat. Kalau seandainya harta kita kemudian digunakan untuk hal yang haram, berfoya-foya, membeli barang-barang yang zatnya haram, membeli minuman keras misalkan, untuk jajan di jalanan dengan perempuan yang diharamkan yang bukan mahram, berzina, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau seandainya barang itu, harta yang kita miliki diperoleh hasil dari yang haram.
korupsi, menipu, membodohi, ya, korupsi waktu misalkan, ini ngeri nih, ya. Ini saya ngajar, ya, paling takut yang namanya korupsi waktu, ya, karena saya bukan bendahara, jadi tidak takut korupsi duit, ya. Kalau bendahara tetap harus hati-hati. Yang diamanati misalkan keuangan apapun itu, ya. Saya takut kalau 5 menit saja telat, sudah. Saya minta maaf kepada murid-murid saya. Kalau misalkan ada uzur, ya, yang benar-benar insya Allah dianggap syar'i, uzur syar'i. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan kemudian kita pun akan ditanya tentang anggota tubuh kita, Pak. Mata ini untuk apa? Lisan ini untuk apa? Anjismihi fima ablah. Akan ditanya tentang anggota tubuh kita untuk apa digunakan. Maka dari itu introspeksi, Pak. Kira-kira mata kita ini digunakan untuk apa selama ini? Luar biasa ini, ya. Maksiat itu, ya, bermula dari sini seringnya. Ya tidak, Pak? Ya, apalagi musim gadget, ya. Hati-hati dengan ini, Pak. Hati-hati, ya. Manfaatnya sedikit, tapi bisa jadi mudaratnya lebih besar. Ya. Saya sampai-sampai nih, karena HP sebuah kebutuhan, saya keliling di beberapa penjual toko outlet, ya, jual beli HP. Saya ingin punya HP tapi tanpa aplikasi Facebook, YouTube atau internet yang bisa searching. Ya, hanya sebatas WA saja sudah. Karena memang kebutuhan WA, tapi nggak dapat. Qadarullah. Barangkali jamaah ada yang tahu, nggak apa-apa, tolong informasikan. Yang hanya sebatas digunakan dengan WA saja. Nggak dapat. Karena saya ngerasa, ya, kadangkala atau bahkan sering kali kita terlalaikan dengan media sosial, Facebook, apalagi YouTube barangkali. Lihat informasi berita terkini tentang apa, kita ikuti. Apalagi yang suka debat di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai terjatuh pada hal-hal yang haram, pemandangan yang haram. Maka ini jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan sekalipun dosa-dosa yang terkait dengan anggota tubuh kita. Karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil hisab. Dan ketika kita ditanya, Pak, tentang pertanyaan ini dan itu, bukan lagi lisan yang kita jawab. Bukanlah dengan lisan kita menjawabnya. Bukan dengan mulut kita menjawabnya, tapi dengan tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki kita, Pak, yang menjawab. Sudah tidak asing lagi ayatnya, Pak, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ketika mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah. Dan kami biarkan tangan mereka bicara. Dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Hingga pada akhirnya setiap amalan kita akan diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sedikit ataupun yang banyak. Apalagi yang banyak. Baik pahala kecil, apalagi pahala besar. Baik dosa kecil, apalagi dosa yang besar. Semuanya akan diperlihatkan. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan amalan kita di dunia. Karena selamat atau tidaknya kita di akhirat, tergantung bagaimana selamat atau tidaknya kita di alam kubur. Selamat atau tidaknya kita di alam kubur, maka tergantung bagaimana selamat atau tidaknya kita di dunia. Maksudnya adalah bagaimana amalan kita ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan sesuatu kebaikan apapun, sekecil apapun jangan diremehkan. Karena Nabi tahu bahwa sekecil apapun amalan soleh kita, itu bisa jadi akan menjadi penentu terbesar untuk kita selamat di akhirat. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah biji kurma. Artinya apa? Jangan sampai kita meremehkan amalan soleh sedikit apapun. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Bukankah ketika nanti di akhirat banyak sekali orang-orang yang menginginkan untuk kembali di dunia. Untuk apa? Bukan untuk mengejar dunia, Pak. Minta kembali ke dunia
Bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar jabatan, bukan. Tetapi untuk melakukan amalan saleh yang dahulu mereka lalaikan untuk mengerjakannya. Seringkali kita dengar bahkan ayatnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika maut mendatangi mereka, maka mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikanlah aku." Untuk apa? Agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan. Menyesal karena dulu meninggalkan Al-Quran untuk dibaca. Menyesal dahulu tidak berinfak padahal dia punya uang. Menyesal ada waktu tapi tidak hadir di majelis ilmu. Menyesal punya kesempatan untuk beramal, memiliki ilmu tapi tidak beramal. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh. Bukankah ketika nanti manusia mati dan masuk ke alam kubur, banyak sekali siksa yang akan dirasakan oleh manusia. Tergantung bagaimana masing-masing dosanya. Akan tetapi ada di antara dosa yang menakutkan, khususnya bagi kita yang seringkali mendengarkan nasihat atau mempelajari Al-Quran, karena kelak ada orang yang disiksa di alam kubur dengan siksa yang mengerikan, yaitu dipecahkan kepalanya setiap hari, setiap waktu, dirembukan kepalanya, terus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, padahal dia belajar Al-Quran. Nah, seperti kita ini, kita belajar tafsir Al-Quran, kita tahu hukum sedikit demi sedikit, oh ini halal, oh ini haram. Tetapi kita tidak mau mengamalkan, acuh sudah. Maka ini hukuman seperti ini akan menanti bagi orang yang belajar Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Hingga jadikan sebuah ini adalah peringatan untuk kita agar kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan hidup. Tidak meremehkan amalan soleh sedikit apapun. Atau sebaliknya tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Karena dosa kecil yang kita remehkan bisa jadi itu adalah sebab terbesar seseorang masuk ke dalam neraka. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab," di ayat yang ke-17, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa. Oh, afwan, ada yang terlewat? Di ayat yang ke-15, afwan. Hal ataka hadithu Musa? Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang Musa? Hadirin azan Allah wa iyyakum, ya. Maka ya, kalau kita tidak mempelajari tafsirnya barangkali, ya. Ini apa kaitannya? Kok dari urusan kiamat tiba-tiba nih Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang Musa. Kemudian ada kaitan erat dengan kisah Firaun. Kalau Musa tidak terlepas dari kehidupan atau kisah tentang Firaun. Ada apa? Ada kaitannya tidak? Ada apa? Ada. Kata para ulama, ahli tafsir, bahwasanya di antara kaitannya adalah agar manusia lebih mengetahui konsekuensi ketika seseorang, khususnya orang kafir, mengetahui konsekuensi ketika mereka mengingkari hari kiamat. Ketika mereka mengingkari kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah apa yang dirasakan oleh Fir'aun. Sebagaimana dirasakan oleh Fir'aun, laknatullahi alaih. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa asa Fir'aun ar-rasulah, wa asa Fir'aunur rasulah. Dan kemudian Fir'aun ini bermaksiat kepada Rasulnya, menentang Rasulnya. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kemudian aku mengambil atau menyiksa, mengazab Fir'aun dengan azab yang pedih. Fir'aun menentang Musa. Ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, ketika dia mengaku dirinya adalah Rabb yang paling tinggi, dia menolaknya. Tidak percaya dengan Musa. Nah, ini konsekuensi
juga yang akan ditanggung, yang akan dirasakan bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Azab yang sangat pedih. Ini kata para ulama. Selain memang di dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam atau kisah Nabi Musa alaihissalam terdapat faidah yang sangat banyak yang akan kita petik insya Allah terkait dengan keberanian beliau di dalam berdakwah, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Firaun? Memiliki bala tentara yang kuat. Kenapa dia mengaku dirinya Allah? Karena memang memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Didukung dengan bala tentara, harta yang banyak, belum lagi para penyihir yang banyak, sehingga dia berani mengaku dirinya adalah Allah Ta'ala. Hadirin azinallah wa iyyakum. Dan di sini ada perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta Harun alaihissalam untuk mendakwahkan Islam. Ya, kaitannya dengan nyawa dia, ya, rela berkorban demi mendakwahkan agama yang hak ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala rabbuhu, ketika Rabbnya Musa yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa bil wad, di lembah yang disucikan, al muqaddas disucikan, tua yang bernama tua. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu di sebuah lembah yang disucikan bernama Tua. Di antara wahyu yang Allah berikan adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam untuk mendatangi Firaun, untuk mendakwahkan sesuatu yang hak tentang keimanan, tentang tauhid kepada Firaun. Kenapa? Karena innahu tagha. Karena Firaun telah melampaui batas. Luar biasa. Zalim Firaun itu, Pak. Lalim, ya, luar biasa. Barangkali ketika sebelumnya Firaun ini, ya, melakukan kezaliman yang bukan ranahnya kesyirikan, ya, kekufuran, itu Allah Subhanahu wa taala masih agak sedikit memberikan kesempatan bagi Firaun, ya, untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kaitannya dengan kekufuran, bahkan kekufuran yang besar, ya, tidak ada di muka bumi ini yang lebih zalim, lebih melampaui batas daripada Firaun, Pak. Gak ada. Ya, yang sampai-sampai dia ini mengaku bahwasanya dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Banyak memang yang mengaku dirinya Tuhan. Tetapi tidak ada yang seperti Firaun, mengaku dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan mengajarkan Musa dengan sebuah metode yang baik di dalam mendakwahkan seorang raja. Di dalam menyampaikan penyampaian yang baik. Karena yang namanya dakwah itu, Pak, harus hikmah, ya. Tidak ujuk-ujuk, ya, kita punya ilmu tentang tauhid, kita langsung sampaikan. Memukul semua manusia dengan rata, dengan bahasa yang keras. Oke, kalau itu kepada anak kita barangkali, ya, masih dimaklumi. Meskipun pada asalnya yang namanya dakwah harus lembut dengan siapapun dia, baik dengan anak kita, istri kita, apalagi dengan para pembesar, misalkan bos kita, ya, misalkan bos kita ini zalim, maka kewajiban bagi kita untuk mendakwahkan, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kerja kita misalkan, karena kita yang paling tahu ilmunya, maka hukumnya fardu kifayah, ya. Kita yang paling tahu, maka kita yang diwajibkan untuk berdakwah kepada bos kita. Ini misalnya. Dan harus dibedakan. Harus dengan cara yang lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Musa. Untuk menggunakan metode yang baik di dalam berdakwah kepada Fir'aun. Karena Allah sangat tahu bahwa Fir'aun ini adalah raja yang sombong. Sehingga Musa ini harus hati-hati dalam mengajak atau mendakwahkan Islam. Mendakwahkan tauhid. Seperti apa yang tersirat di dalam ayat ini, ayat 18, faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah Musa kepada Firaun,
Hallaka ila an tazakka. Adakah engkau memiliki keinginan untuk membersihkan dirimu, wahai Fir'aun? Luar biasa. Ini dianggap sudah paling lembut sekali. Di dalam mengajak Fir'aun untuk membersihkan diri dari kekufuran. Ya. Menuju keimanan. Menuju tauhid. Menuju agama yang hak. Tidak memakai larangan. Wahai Fir'aun, janganlah engkau berbuat kotor. Janganlah engkau berbuat kufur. Musa bisa saja untuk bersikap demikian. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharapkan agar Musa ini tetap berbuat lembut kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah manusia yang paling zalim. Ini yang harus kita pahami dan kita amalkan, Pak, di dalam berdakwah, ya. Harus hati-hati, dipilih dengan pilihan kata yang tepat, jangan sampai menyinggung. Ya, harus dipahami, Pak. Betapa banyak dakwah itu ditolak di mana-mana, ya. Kenapa? Introspeksi. Jangan buru-buru menyalahkan mad'unya. Wah, itu memang mereka ini tidak mau kebenaran, ya. Orang-orang zalim sudah tinggalkan. Introspeksi pada diri kita. Jangan-jangan ada yang salah ketika saya menyampaikan. Kalimat demi kalimatnya kita perhatikan, ya. Syukur-syukur kalau kita ingin mengingatkan sesuatu, kita berikan hadiah terlebih dahulu. Ya, kita puji dulu kebaikan-kebaikannya. Kita ngobrol dulu tentang hal lain. Baik, hadirin azani Allah wa iyyakum. Berhubung waktu isa sudah tiba, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.